Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Saiful Ramadan, dosen tetap program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bahasa pada Universitas Bina Sarana Informatika. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kampanye Public Relation. Saya mengajar mata kuliah Kampanye Public Relation pada semester genap tahun 2024-2025 dengan bobot 3 SKS, dan mata kuliah Kampanye Public Relation merupakan mata kuliah wajib dengan kode khusus 0032. Adapun deskripsi mata kuliah Kampanye Public Relation, yaitu memperkenalkan dan memberikan pengetahuan mengenai pentingnya komunikasi persuasif yang dilakukan oleh public relation dalam kegiatan kampanye. Mempelajari langkah-langkah perencanaan kampanye public relation, menghasilkan proposal perancangan kampanye public relation, dan media publikasi yang efektif, edukatif, inovatif, dan informatif, yang dapat digunakan sebagai tools dalam menjalankan profesi public relation. Mahasiswa diharapkan dapat menerapkan dan mengaplikasikan program kampanye pada lingkungan masyarakat maupun korporat. Perkuliahan kampanye public relation diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara luring atau tatap muka langsung dan juga daring melalui platform e-learning resmi Universitas Bina Sarana Informatika, yaitu elearning.bsi.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online. Sementara diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Adapun pelaksanaan mata kuliah kampanye public relation yang saya ampuh menggunakan metode pembelajaran discovery learning yang mendorong mahasiswa untuk secara aktif menemukan konsep, prinsip, atau informasi baru melalui pengalaman dan penyelidikan terhadap sebuah kasus, bukan hanya menerima informasi secara pasif dari dosen atau buku. Metode ini menekankan pada proses penemuan dan pemahaman yang mendalam, bukan sekedar menghafal. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah Kampanye Public Relation atau CPL, CPL 1 mahasiswa mampu melakukan komunikasi persuasif dan perencanaan kampanye. CPL 2, mahasiswa mampu dalam melakukan komunikasi persuasif dalam kampanye public relation. CPL 3, mahasiswa mampu dan mengetahui langkah-langkah perencanaan kampanye public relation seperti analisis situasi dan permasalahan, menetapkan tujuan dan sasaran program kampanye public relation, perancangan pesan kampanye, serta pemilihan media atau saluran kampanye public relation. CPL 4, mahasiswa mampu menghasilkan proposal perancangan kampanye public relation dan media publikasi yang edukatif, inovatif, dan informatif. CPL 5, mahasiswa mampu menerapkan dan mengaplikasikan program kampanye secara real pada lingkungan masyarakat maupun korporat. CPL 6, mahasiswa mampu menjalankan aktivitas riset humas dasar yang meliputi monitoring isi media massa dan monitoring opini mengenai organisasi terkait kegiatan kampanye public relation. CPL 7, mahasiswa mampu melakukan evaluasi atas pelaksanaan aktivitas kampanye public relation. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah kampanye public relation, yang diharapkan antara lain, CPMK 1 mahasiswa mampu memahami secara teoritis mengenai komunikasi persuasif dan perencanaan kampanye public relation. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami komunikasi persuasif dalam kampanye public relation. CPMK 3, mahasiswa mampu memahami tahapan-tahapan dalam perencanaan kampanye public relation. CPMK 4, mahasiswa mampu dan berkompeten dalam menyusun proposal perencanaan kampanye public relation. CPMK 5, mahasiswa mampu menetapkan dan mengaplikasikan program kampanye secara real pada lingkungan masyarakat maupun korporat. CPMK 6, mahasiswa mampu membuat laporan atas pelaksanaan program kampanye public relation. Adapun penilaian pada mata kuliah kampanye public relation ini mencakup 4 komponen utama. Yang pertama, kehadiran dengan bobot 15%. Yang kedua, keaktifan kelas baik secara verbal maupun diskusi dengan bobot 10%. Yang ketiga, tugas individu dengan bobot 20%.
Yang keempat, proyek dan presentasi proyek dengan bobot 55%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan proses pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang public relation. Adapun daftar referensi yang saya gunakan dalam pembelajaran mata kuliah kampanye public relation, yang pertama saya menggunakan buku yang berjudul Kampanye Public Relation yang ditulis oleh Rosadi Ruslan pada tahun 2005. Yang kedua, saya menggunakan buku yang berjudul Manajemen Kampanye yang ditulis oleh Antar Venus pada tahun 2004. Yang ketiga, saya menggunakan buku yang berjudul Public Relation, Teori dan Praktek Kampanye yang ditulis oleh Sudirman pada tahun 2020. Yang keempat, saya menggunakan buku yang berjudul Komunikasi dan Kampanye Public Relation yang ditulis oleh Dahlan pada tahun 2017. Baiklah, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Kampanye Public Relation. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa menurut ajaran dan kebudayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gimana kabarnya hari ini, teman-teman? Baik, Pak. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini adalah pertemuan kedua di mata kuliah Kampanye Public Relation. Di minggu lalu kita sudah bahas tentang seputar persuasif. Ada yang masih ingat? Saya ingat, Pak. Komunikasi persuasif adalah proses komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku seseorang atau sekelompok orang agar dapat sejalan dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Oke, baik. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Pengertian komunikasi persuasif adalah bentuk komunikasi yang bersifat ajakan agar orang lain melakukan tindakan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, baik. Jadi komunikasi persuasif yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya itu seringkali digunakan dalam wilayah bisnis, wilayah politik, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Komunikasi persuasif itu sangat penting karena dalam kehidupan pastinya ada momen-momen di mana kita berusaha untuk merubah atau mengajak orang lain agar ikut terhadap pesan yang kita sampaikan. Oke, baiklah. Sebelum kita masuk pada materi pertemuan kedua, saya akan mengajak teman-teman semua untuk bermain. Nah, permainannya ini adalah tepuk fokus. Jadi permainannya kalian mengikuti aba-aba yang saya berikan. Kalau saya bilang tepuk satu, kalian tepuk satu, tepuk dua, dua, tepuk tiga, dan seterusnya. Kalau saya bilang satu tanpa ada kata tepuk, itu kalian nggak usah tepuk. Jadi permainan ini kata kuncinya adalah di kata tepuk, gitu ya. Nah, yang salah akan maju ke depan, memperagakan sesuatu yang sudah saya tulis di dalam kertas ini. Gitu ya. Oke. Siap. Atau mau latihan dulu? Latihan dulu. Ya, latihan dulu. Oke, kita coba. Tepuk satu. Nah, pokoknya permainan ini harus kompak dan serempak. Yang telat, yang nggak kompak, yang salah aba-aba, itu maju ke depan. Memperagakan kalimat yang sudah tertulis di dalam kertas ini. Jadi kalian melakukan komunikasi non-verbal. Memperagakan. Memperagakan. Oke.
Baik, kita mulai ya. Depan semua ya. Tepuk 1, tepuk 2, 1. Langsung dapat. Oh, latihan. Apa? Ya udah, ayo Mat Sally, kita mulai. Nanti teman-teman yang duduk nebak. Jadi selama teman-teman yang duduk nggak bisa nebak, selama itu juga kamu berdiri di depan. Ya. Sedang bekerja. Ya udah. Oke, duduk sekarang. Ya. Oke, baiklah. Kita langsung masuk ke materi pertemuan kedua. Materi pertemuan kedua ini tentang pengertian komunikasi persuasif dalam kampanye public relation. Nah, pokok bahasan dalam materi ini, bagian pertamanya, pengertian kampanye public relation. Bagian keduanya, jenis-jenis kampanye. Bagian ketiganya, strategi kampanye. Lalu selanjutnya, adapun sub CPMK atau sub capaian pembelajaran mata kuliah, ini diharapkan teman-teman mampu menjelaskan dan mengidentifikasikan jenis-jenis kampanye serta menerapkan strategi kampanye. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Langsung kita masuk ke pengertian kampanye public relation. Nah, di wilayah kampanye public relation, itu menyampaikan komunikasi kepada orang lain dengan tujuan berkaitan dengan hal-hal yang terkait citra. Misalnya, untuk meningkatkan citra, untuk mempertahankan citra, maupun untuk memperbaiki citra perusahaan, lembaga, ataupun citra perorangan. Yang pertama itu. Yang kedua, kampanye public relation juga seringkali digunakan untuk meningkatkan kepedulian pada sebuah produk. Dan yang ketiga, untuk membentuk opinion public atau public opini. Nah, merujuk dari pengertian yang ada, yang tadi sudah saya sampaikan, kegiatan kampanye mengandung 5 hal. Yang pertama, tindakan kampanye ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu. Yang kedua, pesan kampanye ini mencakup khalayak besar. Artinya, aktivitas kampanye ini adalah aktivitas komunikasi massa. Jadi mencakup khalayak besar. Yang ketiga, biasanya dipusatkan pada kurun waktu tertentu. Jadi ada jangka waktunya. Yang keempat, aktivitas kampanye adalah penyampaian komunikasi persuasif yang terorganisasi. Di sini meliputi siapa penggagasnya, siapa perancangnya, siapa yang menyampaikan pesan kampanyenya, sekaligus siapa yang menjadi penanggung jawab terkait kampanye tersebut. Jadi, individu yang menerima pesan kampanye dapat mengidentifikasi bahkan mengevaluasi kredibilitas sumber pesan. Jadi itu. Suatu kampanye pada prinsipnya memiliki tujuan untuk mengupayakan perubahan. Di sini ada 3 wilayah prinsip tujuan kampanye. Yang pertama, pada wilayah kognitif. Pada wilayah kognitif ini, kegiatan kampanye diarahkan untuk menciptakan perubahan pada tataran pengetahuan, kesadaran, keyakinan, atau meningkatkan pengetahuan halayak terkait isu tertentu. Jadi yang tadinya orang
nggak tahu menjadi tahu, yang tadinya tahu menjadi paham, itu wilayah kognitif. Nah, yang kedua wilayah afektif. Wilayah afektif ini perubahan dalam ranah sikap atau attitude. Sasarannya adalah untuk memunculkan simpati, rasa suka, kepedulian, atau keberpihakan pada isu yang menjadi tema kampanye. Yang ketiga, mengubah perilaku khalayak secara konkret dan terukur. Ini pada wilayah behavioral. Nah, puncak dari kampanye adalah merubah perilaku orang. Oke, selanjutnya jenis-jenis kampanye. Yang pertama, product oriented campaign. Nah, istilah lainnya adalah commercial campaign. Kampanye yang berorientasi pada produk, umumnya terjadi di lingkungan bisnis. Nah, ini. Yang kedua, kandidat oriented campaign. Kampanye yang berorientasi pada kandidat, umumnya dimotivasi hasrat untuk meraih kekuasaan politik. Tujuannya memenangkan dukungan khalayak terhadap kandidat yang diajukan partai politik untuk menduduki suatu jabatan politis. Nah, ada kandidat oriented kampanye. Nah, yang terakhir, ideological or cause-oriented campaign. Jadi jenis yang ketiga ini, jenis kampanye yang berorientasi khusus dan berdimensi perubahan sosial. Nah, yang pertama, product oriented campaign. Ini pada wilayah bisnis, contohnya seperti iklan. Iklan ini adalah kampanye di wilayah bisnis. Iklan-iklan yang sering kita lihat di televisi ataupun di media sosial ya. Yang kedua, kandidat oriented campaign. Ini di wilayah politik. Ini terjadi di tahun politik. Lalu yang terakhir, jenis kampanye yang berorientasi khusus dan berdimensi perubahan sosial. Ini kampanye yang dilakukan seperti kampanye peduli lingkungan, kampanye peduli kesehatan, kampanye peduli terhadap kebudayaan. Contohnya tuh saat COVID. Nah, ini di saat COVID itu kampanye yang dilakukan oleh pemerintah adalah apa? Di rumah aja kalimatnya. Melakukan aktivitas di rumah aja. Ada PPKM, melakukan aktivitas di rumah aja. Itu adalah bentuk kampanye yang dibuat oleh pemerintah untuk mengurangi penularan COVID-19. Selanjutnya, di sini strategi yang paling mendasar di wilayah kampanye. Yang pertama, memanfaatkan psikologis, memanfaatkan keyakinan, dan yang terakhir memanfaatkan penokohan. Baik terkait dengan memanfaatkan psikologis, itu jika kita bicara di wilayah bisnis, ada banyak iklan-iklan yang memanfaatkan psikologis. Psikologis orang. Contohnya misalnya gini, limited edition, produk-produk yang limited edition itu kan memanfaatkan psikologis orang. Karena kan secara psikologis orang itu kan secara umumnya banyak yang ingin mendapat pengakuan dari orang lain. Misalnya ketika dia menggunakan barang-barang tertentu agar dipandang keren, agar dipandang apalagi eksklusif, agar dipandang apalagi glamor dan lain sebagainya. Itu memanfaatkan psikologis. Lalu yang kedua, memanfaatkan keyakinan. Ini masih di wilayah bisnis. Banyak iklan-iklan yang memanfaatkan keyakinan, seperti madu taji kurma, terus Pepsodent siwak. Karena kan bisa jadi orang beli madu taji kurma atau Pepsodent siwak bukan beli madu atau Pepsodentnya, tapi dia beli dengan alasan karena ada kandungan sunnahnya di situ. Karena kan dalam agama Islam, siwak dan kurma itu kan adalah sunnah kan. Dan yang terakhir, memanfaatkan penokohan. Nah, tentu kalau kita lihat di iklan, misalnya iklan elemen, iklan suplemen gitu kan ya,
Pastikan yang menjadi bintang iklannya cowok-cowok atau orang-orang yang punya badan atletis. Nggak mungkin kayak saya gini jadi bintang iklan elemen kan gitu, perut buncit gitu misalnya. Itu memanfaatkan penokohan. Atau mungkin artis-artis yang menggunakan produk tertentu menjadi brand ambassador atau di endorse oleh satu produk. Karena kan biasanya yang namanya public figure atau artis itu kan punya fans, dan fans kecenderungannya itu biasa mengikuti influencernya. Makanya di wilayah bisnis ini memanfaatkan penokohan. Bisa dipahami nggak sampai sini? Nah, yang kedua, dengan memanfaatkan keyakinan. Contohnya dalam kehidupan itu banyak komunikasi persuasif atau aksi kampanye dilakukan oleh orang-orang tua kita terdahulu melalui kata pamali misalnya. Jangan masuk hutan di situ gitu kan. Karena di dalam hutan itu banyak setan. Orang-orang dulu itu sudah sudah menyadari bahwa ketika hutan dimasuki oleh manusia, maka ekosistem di dalam hutan tersebut akan terancam. Seperti itu. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai sini? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini masih berkaitan sama kampanye ya, dan juga produk. Kenapa iklan rokok itu tidak ada ajakan untuk merokok, tetapi lebih kontradiktif? Di rokoknya sendiri, dia malah melarang untuk merokok. Itu kenapa ya, Pak? Jadi di Indonesia itu memang ada aturan. Pada iklan rokok, itu tidak boleh ada ajakan untuk merokok atau ditampilkan secara visual orang sedang merokok. Itu memang nggak boleh. Bukan hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga seperti itu. Bahkan di Amerika juga kayak gitu. Untuk iklan rokok. Akhirnya gimana strategi kampanyenya produk rokok itu? Nah, kalau misalnya kita amati secara semiotika ya, iklan rokok itu menampilkan sosok laki-laki yang gagah, terus bermain di alam, motoran di tebing, dan lain sebagainya. Itu kan seakan-akan begini, kalau misalnya dalam semiotik ya, orang yang merokok itu akan terlihat jantan, terus akan terlihat liar, keren, dan lain sebagainya. Coba aja kamu lihatin iklan rokok apapun deh. Biasanya itu kan yang ditampilkan adalah hal-hal yang bersifat maskulin, yang bersifat tuh laki-laki banget gitu. Maka seakan-akan iklan tersebut ingin bilang gini, kalau Anda merokok, Anda akan terlihat sangat maskulin, sangat laki-laki. Gitu loh kira-kira. Itu bentuk kampanyenya seperti itu. Bagaimana? Bisa dipahami nggak? Bisa. Oke. Ini sudah tidak ada pertanyaan lagi? Sudah. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, ini ada tugas individu terkait materi hari ini untuk mempertajam pemahaman dan pengetahuan kalian terkait materi hari ini. Jadi kalian melakukan analisis strategi kampanye pada sebuah produk dalam sebuah iklan. Berarti bikin makalah? Iya, bikin makalah. Iya, nanti kita bahas masing-masing di pertemuan selanjutnya. Oke, baiklah teman-teman. Sebelum kita tutup perkuliahan pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Semoga sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian rekaman video pembelajaran dalam mata kuliah Kampanye Public Relation pada program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bahasa Universitas Bina Sarana Informatika. Video ini dibuat dan digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT.
Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.